Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar ala Dhawil Kitab was Sunnah. Dan kita masih dalam bab kedua, yaitu riba ya. Kemudian kita melangkah ke bagian kedua. Bagian pertama telah kita selesaikan, yaitu apa makna dan juga hukum riba tersebut. Bagian kedua kita akan menjelaskan hikmah dan hikmah dalam pengharaman riba. Di sini muallif mengatakan bermuamalah dengan riba mendorong sikap egois ya. Tamak untuk mengumpulkan harta dan mendapatkannya dari jalan-jalan yang tidak syar'i. Jelas. Orang yang melakukan riba ya, dia akan mengambilkan keuntungan dan secara egois dia ingin menguras harta orang lain seperti itu. Pengharaman riba ini merupakan sebuah rahmat ya bagi manusia. Karena di dalam riba terkandung tindakan mengambil harta orang lain tanpa imbalan. Karena pemakan riba memakan harta orang-orang ya. Namun orang-orang itu tidak mendapatkan keuntungan apapun sebagai ganti darinya. Sebagaimana riba menyebabkan menumpuknya harta dengan cara merampok harta orang-orang miskin dan membuat pemakan riba terbiasa untuk bermalas-malasan dan berleha-leha dan menjauhkan dirinya untuk berusaha dengan usaha yang halal dan berguna. Jadi jelas di sini. Banyak sekali hikmah ya dilarangnya riba ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba memutus hubungan baik di antara manusia ya, menutup pintu pinjaman yang baik, al-qardul hasan. Jadi dengan adanya riba ini, maka orang-orang tidak mau meminjamkan uang dengan bentuk tidak riba seperti itu. Menjadikan kelompok pelaku ribawi ini menguasai harta benda umat dan ekonomi negara. Nah, dia akan menguasai ekonomi negara. Ini jelas merupakan kemaksiatan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun riba membuat harta pemakannya bertambah banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala menghapus keberkahannya. Jadi Allah hapus keberkahannya, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 276. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat ya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi riba akan menghapuskan ya, merongrong habis harta-harta seseorang itu walaupun dia memiliki harta yang banyak. Allah hilangkan keberkahan dari harta tersebut. Jadi agar harta kita itu berkah, maka kita harus banyak bersedekah. Allah mengatakan tadi wa yurbis shadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala menyuburkan harta kita, memperbanyak harta kita dengan banyak bersedekah. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa hikmah dari riba ya. Kemudian kita melangkah ke bagian ya selanjutnya ya, yaitu macam-macam riba. Ya, di sini akan kita jelaskan macam-macam riba. Pertama, namanya riba fadl, ya, yaitu tambahan pada salah satu dari dua barang barter yang sejenis. Dia riba fadl ini barangnya satu jenis, ya, dan ada tambahan. Sesuai dengan namanya al-fadl itu secara bahasa adalah tambahan ya, dikasih lebih. Misalnya seseorang membeli 1000 sa', di sini dia buat bentuk riba fadl ini. Seorang membeli 1000 sa' gandum ya dari orang lain dengan gandum juga sebesar 1200 sa', maka ini tidak boleh. Jadi 1000 gandum diganti atau dibarter dengan 1200. Ini tidak boleh karena dia satu jenis ya.
satu jenis dengan jumlah yang tidak sama. Maka inilah namanya riba fadl. Ya. Dan kedua belah pihak melakukan serah terima kedua barang barter di majelis akad. Ya. Ini tambahan tersebut yaitu 200 sok gandum yang tidak ada kompensasi pengganti untuknya dan ia hanya sekedar tambahan. Jadi jelas satu jenis ya. Dan mereka berikan itu pada majelis akad itu. Majelis atau saat transaksi. 1.000 dengan 1.200. Ya. Satu jenis dan diserahkan pada saat itu juga. Maka ini namanya riba fadl ya. Hukum riba fadl ya menurut syariat Islam adalah haram ya. Dalam 6 komoditi ya yang sudah kita ketahui dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan nanti dalam hadisnya adz-dzahabu bil-dzahab ya. Emas dengan emas. Al-fiddah bil-fiddah. Perak dengan perak. Wal burru bil bur ya. Gandum ya, beras gandum dengan beras gandum. Wasyairu bis syair ya. Gandum kering yang masih berkulit dengan gandum yang sama berkulit juga. Wat tamru bit tamar. Kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi. Yaitu garam dengan garam. Ada 6 jenis ya. Maka Rasulullah mengatakan mislan bimislin, harus sama ya. Mislan bimislin yaitu takarannya harus sama. Ya. Yadan biyadin, harus cash. Berarti jumlahnya sama, harus dibayar cash. Faman zada, siapa yang menambah? Au istazada, atau meminta ditambah, faqad arba, maka dia telah berbuat riba. Ya, al-akhidu wal mu'ti sawa, yang mengambil dan juga yang memberikan mereka sama-sama melakukan riba. Jadi jelas ada 6 jenis ya. Ada 6 jenis. Dan dalam hal ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah riba fadl itu hanya untuk yang 6 jenis ini saja atau yang lain? Yang jelas riba itu bukan hanya untuk yang 6 jenis ini, ya. Maka kita lihat illahnya, kita lihat sebabnya. 2 yang pertama yaitu adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak ya. Maka para ulama melihat illahnya itu adalah ats-tsamaniyah. Ini yang betul ya. Nilainya, kita lihat nilainya, berarti pergantian nilai dengan nilai. Maka mata uang juga seperti itu. Seperti seorang menukar ya, rupiah dengan rupiah. Ya. Rupiah dengan rupiah harus satu jenis. Ya. Ini namanya rupiah dengan rupiah. Dia harus sama jumlahnya. Kuantitinya sama ya. Jika 100.000 harus ditukar dengan 100.000. Walaupun lembaran cantik dengan lembaran yang buruk. Tidak boleh lebih. Ya. Dan juga harus diserahkan pada saat itu juga cash. Orang mau menukar rupiah dengan rupiah, ya kita kasih. Umpamanya logam rupiah mau ditukar dengan rupiah kertas, jumlahnya harus sama. Tidak boleh lebih. Ya. Dan harus dibayarkan saat itu juga. Karena Rasulullah mengatakan mithlan bimithlin, harus sama. Kemudian yadan biyadin, harus cash saat itu. Tidak boleh ditunda. Ya, tidak boleh ditunda. Ini adalah illah 2 yang pertama ya. Adapun 4 terakhir dari al-burru bil bur, yaitu beras gandum, as-syair juga beras gandum yang kering masih berkulit, at-tamar, kurma dan juga garam. Ini illahnya dikatakan para ulama, di sini ada banyak perselisihan ya. Illahnya adalah makanan. Sebagian mengatakan makanan. Itu semua adalah makanan. Berarti semua makanan ya harus seperti itu ya. Ada yang menambahkan makanan pokok ya, harus makanan pokok yang bisa ditakar
ataupun ditimbang. Dan juga ada yang mengatakan makanan pokok ya dengan jenis yang sama kemudian harus bisa disimpan, ya, harus bisa disimpan. Jadi yang paling benar ilahnya adalah makanan pokok, ya, dia berbentuk makanan. Ya, ilahnya semua dari 4 sampai 6 itu maksudnya dari 3 sampai 6 itu ilahnya makanan dan bisa disimpan, ya. Makanan yang bisa disimpan. Ya, jadi makanan yang tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama, maka tidak mengapa kita barter, kita tukar walaupun dia berbeda jumlahnya. Seperti sayur kol umpamanya, ya. Sayur kol umpamanya dia tidak bisa kita simpan lama, ya. Boleh ditukar dengan sawi walaupun timbangannya beda. Kol 1 kilo, sawi 3 kilo umpamanya. Itu dibolehkan, ya. Dibolehkan. Dan tidak disyaratkan dia harus dibayar cash saat itu, seperti itu. Karena memang dia tidak diwajibkan dalam hal ini, ya. Di sini muallif mengatakan dikiaskan kepada 6 komoditi tersebut adalah segala komoditi yang bersekutu dengannya dalam illat, ya, seperti yang kita katakan tadi, sehingga penambahan padanya juga haram. Kita lihat illatnya tadi. Illat riba pada komoditi-komoditi ini adalah takaran, kail, dan timbangan wazan. Maka penambahan dilarang untuk semua komoditi yang ditakar dan ditimbang. Namun di sini muallif, ya, pengarang buku ini lebih condong kepada pendapat dan juga madhab al-Imam Ahmad dan juga sebagian madhab Imam Ahmad dan juga sebagian madhabnya Imam Abu Hanifah. Mereka melihat illatnya baik yang pertama sampai yang terakhir itu bisa dikail, ditakar, ya, dan bisa juga ditimbang. Karena memang semua yang 6 itu bisa ditakar dan bisa ditimbang. Dan ini adalah pendapat yang lebih hati-hati, ya. Pendapat yang lebih hati-hati. Jadi segala yang bisa ditakar, bisa ditimbang, ya, maka masuk dalam hal ini, ya, masuk dalam hal ini umpama. Kemudian yang kedua, ya, riba yang kedua, riba nasi'ah. Nasi'ah secara bahasa itu adalah menunda, ya, mengakhirkan. Yaitu penambahan pada salah satu barang yang dibarter sebagai kompensasi pengganti dari penundaan pembayaran atau penundaan serah terima dalam jual beli dua jenis yang sama dalam illat riba fadl dan salah satunya bukan uang, ya. Bagaimana ini? Seperti riba fadl tadi, ya. Sama jenisnya umpamanya kita katakan atau sama illatnya, emas dengan emas, ya. Emas diganti dengan emas, ya. Jumlahnya sama, emas yang baru dengan emas yang lama, sama-sama 5 gram umpamanya, mau ditukar. Namun tidak dibayar cash saat itu atau tidak diserahkan saat itu. Maka itu kembali ke riba nasi'ah, ditunda, ya, penundaan. Ini juga namanya riba. Maka tidak boleh. Kata Rasulullah tadi, mislan bimislin, harus sama. Berarti emas dengan emas sama. Satu jenis, ya. Ukurannya sama. 5 gram, 5 gram. Dan ada syarat yang kedua, yadan biyadin. Harus diselesaikan saat itu juga. Kalau ditunda, besok saya bayar. Maka ini juga namanya riba. Riba nasi'ah, ya. Maka perlu kita perhatikan. Dan di sini muallif membuat contoh. Misalnya seorang penjual, ya, seorang penjual 100 sok gandum, ya, 100 sok gandum dibayar dengan 1.200 sok gandum untuk masa waktu setahun. Sehingga penambahan dalam kasus ini sebagai kompensasi pengganti dari penundaan waktu penyerahan atau menjual 1 kilo tepung gandum dengan 1 kilo biji gandum tanpa serah terima. Tidak boleh, harus yadan biadin saat itu juga. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Hukum riba nasi'ah adalah haram, ya. Karena sesungguhnya dalil-dalil yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengharamkan dan memperingatkan dari bermuamalah dengan riba mencakup bentuk riba nasi'ah, ya.
Inilah riba yang dikenal di zaman jahiliyah, yang kemudian dipraktekkan oleh bank-bank yang bersifat ribawi saat ini. Jelas. Riba seperti ini adalah riba nasiah, inilah riba jahiliyah. Seperti contohnya juga riba nasiah ini, seorang berhutang ya. Berhutang ke bank. Ya, berhutang ke bank 100 juta umpamanya. Kemudian bank mengatakan, oke, kami setuju. Namun kami berikan kepada Anda 80 juta saja, ya. 80 juta saja sebagai itu pengurangan itu adalah administrasi bank umpamanya. Namun Anda harus tetap bayar 100 juta. Ya, jadi ini adalah namanya riba jahiliyah. Atau seorang berhutang. Ya, seorang berhutang 100 juta dan dikasih 100 juta. Dalam waktu tertentu umpamanya. Kemudian setelah waktunya lewat, ya, setelah waktunya lewat, yang memberikan hutang itu mengatakan, Anda bayar sekarang atau engkau menambah. Maksudnya saya kasih waktu untuk pembayaran tambahan, namun Anda harus menambah. Umpamanya 100 juta hutangnya, tidak masalah engkau tunda sebulan umpamanya, namun harus bayar 120 juta atau berapa saja, maka ini juga adalah riba jahiliyah, maka tidak dibenarkan. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah menyebutkan emas dan perak. Rasulullah mengatakan, wala tabi'u minha ghaiban binajis, ya. Jangan kalian menjual sesuatu darinya yang tidak ada. Maksudnya yang tidak ada itu ghaib, tidak nampak, dibayar dengan yang ada. Tidak boleh. Seorang punya emas umpamanya, ya, dia mau menukar dengan perak, peraknya tidak ada, tidak nampak, maka tidak boleh, tidak dibenarkan. Dan sebuah lafaz, ya, makana yadan biyadin fala ba'sa bihi, makana nasi'atan fahuwa riba, ya. Transaksi jual beli yang dibayar dengan tangan, ya, maksudnya kontan, ya. Dalam bahasa Arab yadan biyadin itu kontan, cash, maka tidak mengapa. Dan transaksi jual beli yang dibayar tertunda maka ia adalah riba. Apa maksudnya? Ya, maksudnya boleh kita menjual emas dengan fiddah, ditukar, ya, ditukar dengan ukuran yang berbeda. Emas 5 gram, perak umpamanya 200 gram, boleh. Namun, ya, namun harus dibayar saat itu, tidak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda, ya. Ini dia jika satu illah kita katakan tadi. Sebab maksudnya sebab dikatakan dia riba, emas dan perak itu adalah mereka nilai harga, ya. Jika dia beda jenis namun satu sebab, satu illah, boleh ditukar dengan beda ukuran, ya, beda ukuran, namun harus dibayar saat itu. Harus cash, tidak boleh ditunda besok. Sama halnya ketika seorang mau menukar gandum dengan kurma. Boleh, gandum umpamanya 2 kilo, ya, kurma setengah kilo. Itu dibolehkan. Namun harus diselesaikan pada saat itu, tidak boleh ditunda pembayarannya atau tidak boleh ditunda barternya. Ya, tidak boleh ditunda. Jadi jelas, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, fa idza ikhtalafat hadhil asnab. Jika jenisnya berbeda, berarti jenis kita katakan tadi sebagai contoh 6 disebutkan dalam hadis. Jika jenisnya berbeda, ya, fabi'u kaifa syi'tum, kata Rasulullah. Maka kalian juallah sesuai dengan kemauan kalian. Namun dengan satu syarat. Idza kana yadan biyadin. Dengan syarat harus cash saat itu. Ya, harus cash saat itu. Jual kurma dengan gandum. Ya. Dengan gandum. Jenisnya beda, tentu beda. Ya. Namun illahnya, sebabnya sama. Boleh kita menukar dengan jumlah yang berbeda, namun harus dibayar cash saat itu.
harus dibayar cash saat itu. Kemudian wa idza ikhtalafatul ilal lam yajib syai'. Namun jenisnya beda dan sebabnya juga beda, maka tidak mengapa ditunda pembayaran. Contoh, emas dengan kurma, jenisnya beda, ya. Jenisnya beda dan sebabnya juga beda. Kalau emas tadi kita katakan ilahnya dan perak itu adalah nilai, ya. Sedangkan tamar kurma ini adalah makanan pokok yang bisa disimpan seperti itu. Maka boleh emas 5 gram, kurma 1 ton umpamanya. Atau kurma 200 kilo boleh, ya. Kurma 200 kilo umpamanya. Boleh ditukar dan dibayar cash saat itu atau ditunda juga boleh pembayarannya. Karena dia jenisnya beda dan sebabnya juga beda. Jadi jelas ya di sini. Jadi riba fadl dan riba nasiah ini banyak terjadi, ya, di lingkungan kaum muslimin dan juga di lingkungan kita dalam bermasyarakat di Indonesia. Jadi riba ini harus kita jauhi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari perbuatan riba, ya. Sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.